Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina ila yaumiddin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah hadana wa iyyakum. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tiada henti-hentinya lisan kita, qalbun dan hati kita, seluruh anggota tubuh kita senantiasa memanjatkan kalimat puja dan puji syukur kepada Allah SWT atas segala perkenan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, perkenan barokah yang Allah berikan kepada kita semua, dan hidayah yang senantiasa menerangi kalbu kita masing-masing dengan cahaya iman dan Islam. Tentunya bagi kita semua, kita wajib bersyukur untuk menikmati seluruh nikmat-nikmat Allah yang telah berikan kepada kita semuanya. Dan yang paling utama, nikmat yang paling mahal harganya, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan diberikan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kalbu kita masing-masing, insya Allah kita istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketawaduan kita dan keikhlasan kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam
semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimahullah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Tentunya wajib kita syukuri bersama. Wajib kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin, patut kita ketahui bahwa Allah berikan nikmat itu saat kita baru lahir ke dunia pun Allah sudah berikan nikmat kepada kita. Kita tentunya belum tahu firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ketika kita lahir ke dunia ini, ketika kita dikeluarkan dari perut kandungan ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita semua, wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum, dan kamu semua dikeluarkan dari perut kandungan ibu, dilahirkan dari perut kandungan ibu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Hadirin, ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak tahu siapa nama ayah kita, kita tidak tahu siapa nama ibu kita, bahkan kita tidak tahu kapan kita dilahirkan ke dunia ini. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah memberikan nikmat ketika kita lahir ke dunia ini. Ketika kita saja baru dikeluarkan dari perut kandungan ibu kita, Allah sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita semua. Diberikan 3 nikmat oleh Allah SWT. Baru saja kita dikeluarkan dari perut kandungan ibu kita. Lalu apa yang Allah berikan ketika kita dikeluarkan, dilahirkan dari perut kandungan ibu kita? Nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada kita ketika kita lahir di dunia ini adalah waja'ala lakum as-sam'a. Apa itu nikmat yang Allah berikan? Kita diberikan yang namanya pendengaran. Ini nikmat yang maha luar biasa yang Allah berikan kepada kita ketika kita dilahirkan ke dunia. Yang pertama, waja'ala lakum as-sam'a. Kita diberikan pendengaran. Indra pendengaran sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita, 2 telinga untuk mendengarkan yang namanya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita, para ulama, guru kita, sehingga kita benar-benar diluruskan di dalam kehidupan di dunia ini untuk selalu menegakkan diri Islam dengan penuh ketaatan dan keadilan. Ini
Nikmat yang pertama ketika kita lahir di dunia ini, Allah berikan kita pendengar. Lalu apa yang kedua yang Allah berikan di saat kita dilahirkan di dunia ini? Nikmat yang kedua adalah wal absar. Allah berikan kita penglihatan. Allah berikan kita mata. Indra yang terpenting lagi di saat kita dalam dunia ini, Allah ciptakan dan berikan penglihatan kepada kita. Maksudnya apa Allah berikan kita penglihatan? Agar kita bisa membaca seluruh alam ini, membaca ayat-ayat Allah, baik itu yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan juga yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim. Kita pelajari, lalu kita amalkan dalam kehidupan ini. Itulah bukti nyata bahwa Allah benar-benar memberikan kasih sayangnya kepada kita melalui indera penglihatan kita. Kalau kita diberikan mata ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya mata kita ini. Baca Al-Quran, jangan kita lewatkan setiap waktu kita untuk membaca Al-Quranul Karim dan memahami isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kemudian kita amalkan untuk saudara-saudara kita yang lain. Lalu yang terakhir, yang ketiga, nikmat ketika kita dilahirkan ke dunia ini adalah wal afidah. Ini pun penting. Wal afidah berupa sekerat daging yang ada dalam tubuh kita. Sekerat daging ini sangat penting bagi kita semua untuk menggerakkan tubuh kita menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Apa itu? Qalb, hati kita. Dengan qalb ini kita digerangi dengan cahaya iman dan Islam. Dengan qalb ini kita bisa memfilter mana yang halal dan mana yang haram, mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tiga nikmat ini sangat penting bagi kita semua. Pendengaran, penglihatan, dan qalb kita, semuanya adalah nikmat yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita di saat kita dilahirkan ke dunia. Hadirin, tentunya bagi kita semua, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan kita sampai berkeluh kesah kepada Allah SWT. Ingat, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illa musallin. Inilah titik kelemahan manusia. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia mempunyai sifat berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'an. Ketika Allah berikan kita ujian, ketika Allah berikan kita cobaan, ketika Allah berikan kita cobaan dan ujian dan juga musibah, kita akan berkeluh kesah kepada Allah SWT. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an. Ketika Allah berikan ujian dan cobaan serta musibah kepada manusia, mereka akan berkeluh kesah kepada Allah SWT. Tapi sebaliknya, wa idza massahu khairu manu'an. Ketika Allah berikan kebaikan, diberikan rezeki yang limpah, harta yang mewah untuk kita, apa
kita akan pelit, kita akan gigil, kita akan merege hese. Itulah sifat manusia. Tapi ayat ini ditutup dengan kalimat illal musul, kecuali bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Mereka tidak akan gigil. Mereka akan memberikan sebagian hartanya untuk membantu sesama kita, menolong anak-anak yatim piatu, menolong kaum fakir miskin, menolong kaum duafa dengan memberikan, mengulurkan sebagian rizkinya, sehingga mereka yang merasa kelaparan akan merasakan ketenangan hidup di dunia ini. Itulah orang-orang yang benar-benar illal musalli, yang benar-benar mendirikan sholat hanya untuk Allah SWT, dan dia memberikan sebagian rizkinya untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu hati Allah SWT untuk senantiasa menolong sesama kita, untuk memberikan rezeki kita, untuk memberikan, menolong anak-anak yatim piatu yang saat ini mengharapkan pertolongan dari kita. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu hati untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar dunia ini benar-benar mendapatkan kerahmatan bagi seluruh alam. Hadirin rahimahullah. Mudah-mudahan sedikit uraian khutbah Jumat pada siang hari ini ada manfaatnya bagi kita semua yang hadir di majelis ini. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah wa iyyakum. Khutbah yang kedua, mari kita manfaatkan waktu kita di dalam kehidupan di dunia ini untuk menolong sesama kita, memberikan bantuan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang saat ini merasakan kelaparan, yang saat ini merasakan sakit, yang saat ini betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Rasul ingatkan kepada kita semuanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk sesama, yang memberikan manfaat yang banyak untuk sesama. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho barokah dari Allah SWT di dalam kehidupan, menjalankan kehidupan kita ini, dan mudah-mudahan kita kelak kembali kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khawatimah. Allahumma barik lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw
nusru kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min